Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat absensi online atau daftar hadir online di Google Classroom. Nah, sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat absensi online atau daftar hadir online, tapi yang akan saya jelaskan di sini hanya salah satu cara saja ya. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti biasa, langkah pertama adalah buka dulu web browser, kemudian akses halamannya classroom.google.com, kemudian kita enter. Lalu lakukan login pada akun Google Classroom-nya. Nah, kemudian setelah kita lakukan login, kita klik dulu atau kita masuk dulu pada kelas yang akan kita absen. Misalnya saya absen di kelas ini ya, 10 MIPA 1 mata pelajaran TIK. Nah, untuk membuat absen, maka caranya adalah kita klik dari menu tugas kelas, kemudian kita klik buat, kemudian klik pertanyaan. Nah, pada bagian pertanyaan misalnya kita isi dengan absensi hari ini, misalnya dalam kurung tanggal 19 bulan 07 2020. Untuk petunjuknya misalnya silakan isi absensi untuk hari ini. Tanda seru misalnya. Nah, kemudian pada pilihan di sebelah kanan di sini kita klik tanda panahnya, lalu kita klik pilihan ganda. Nah, di sini akan muncul opsi 1, tinggal klik saja pada opsi 1. Lalu di sini misalnya kita ketikkan hadir, lalu klik di bawah tambahkan opsi misalnya sakit. Lalu klik lagi di bawah, misalnya di sini izin. Nah, cukup misalnya pilihannya hanya 3 yaitu hadir, sakit, dan izin. Nah, berikutnya adalah pada bagian ini, seandainya kita ingin memberikan absen atau kita ingin mengabsen beberapa kelas, maka tinggal kita checklist beberapa kelas yang akan kita absen. Tapi pada contoh di sini, saya hanya akan mengabsen satu kelas, yaitu kelas ini saja. Jadi, saya hanya menceklis kelas ini saja. Nah, kemudian pada bagian semua siswa, kita pilih semua siswa, karena untuk absen kan kita berlakukan untuk semua siswa dalam satu kelas itu. Kemudian pada bagian poin, kita pilih tidak dinilai, karena untuk absen kan tidak ada nilainya ya. Nah, lalu yang harus kita perhatikan di sini adalah kita harus menentukan dulu kapan mulai waktu absensinya dan kapan berakhirnya jadwal absensi tersebut. Nah, misalnya di sini saya membuat jadwal absensinya itu mulai jam 12 sampai jam 14 ya. Nah, maka kita tentukan dulu batas akhirnya. Jadi pada bagian tenggat di sini kita klik tanda panahnya. Lalu kita klik pada tanda panah di sini. Kemudian kita pilih tanggalnya, karena saya mengabsen jadwalnya hari ini tanggal 19, maka kita klik tanggal 19. Kemudian untuk waktunya kita tentukan misalnya batas akhirnya. Jadi ini batas akhir waktunya. Misalnya jam 14.00. Jadi tanggal dan waktu ini adalah batas akhir masa berlaku untuk absensinya. Oke, kalau sudah kita klik di tempat kosong. Nah, kemudian untuk menentukan kapan mulai waktu absensinya, tinggal kita klik pada tanda panah di tombol tanyakan. Oke, kita klik di sini, lalu kita klik jadwalkan. Nah, kemudian di sini kita pilih dulu tanggalnya, tanggal 19. Nah, kemudian kita isi jamnya atau waktunya. Jadi waktu yang kita ketikkan di sini adalah waktu mulai berlakunya absensi. Dan waktu yang kita ketik tadi di sini adalah waktu berakhirnya absensi. Nah, misalnya kita ingin mengaktifkan absensinya itu mulai jam 12 ya, maka tinggal di sini kita ketikkan 12.00. Nah, karena di sini tombol jadwalkannya belum aktif, kita klik dulu di bagian tanggal di sini, lalu kita klik tanggalnya. Nah, maka nanti tombol jadwalkan akan aktif, kemudian tinggal kita klik jadwalkan. Tunggu beberapa saat. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Jadi, absensi untuk hari ini itu dijadwalkan nanti mulai jam 12. Sehingga nanti pada setiap akun siswa yang masuk dalam anggota kelas 10 MIPA 1 mata pelajaran TIK, itu tepat jam 12 nanti akan muncul tugas untuk melakukan absensi. Nah, tapi karena sekarang waktunya masih jam 11:23, maka di setiap akun siswa itu belum muncul jadwal untuk absensinya. Kita coba buktikan. Saya coba buka akun siswa. Nah, ini adalah akun dari siswanya. Tadi yang diberikan tugas untuk absensi adalah 10 MIPA 1 mata pelajaran TIK. Jadi mata pelajaran TIK-nya ya. Jadi kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa belum ada tugas yang muncul. Nah, nanti pada saat ini tepat jam 12.00, maka di bagian tugas kelas itu akan muncul tugas untuk mengisi absensi. Nah, itu kalau misalnya kita masih sempat membuat jadwal absensi sebelum jadwal KBM-nya dimulai.
Tapi kalau misalnya kita sudah terlanjur masuk dalam jadwal KBM-nya, kemudian belum sempat membuat jadwal absensi, maka bisa kita lakukan cara seperti ini. Jadi kita masuk lagi ke akun gurunya, kemudian kita klik buat, sama seperti tadi langkahnya. Kemudian klik lagi pertanyaan, kemudian kita isi lagi di sini absensi hari ini, sama seperti tadi, misalnya tanggal 19 bulan 7 tahun 2020. Petunjuknya sama, misalnya silakan segera isi absensi. Kemudian di sini pilihannya pilihan ganda. Lalu di sini kita masukkan lagi hadir, klik di bawah, sakit, klik lagi di bawah, izin. Kemudian di sini kelasnya, misalnya kelasnya masih sama, kita ingin mengabsen satu kelas ini saja. Kemudian poinnya kita pilih tidak dinilai. Nah, kemudian di sini karena kita sudah terlanjur masuk pada jadwal KBM-nya, sementara sebelumnya tidak sempat membuat jadwal absensi, maka di sini kita cukup menentukan batas akhir waktu absensinya. Misalnya batas akhir waktu absensinya kita set tanggal hari ini, tanggal 19, waktunya misalnya jam 11 lewat 35 menit. Oke, kalau sudah klik di tempat kosong di sini. Nah, kemudian kalau tadi kita klik pada tanda panah kemudian jadwalkan. Nah, karena di sini kita ingin memberlakukan absensi saat ini juga, maka kita tinggal klik saja tanyakan. Nah, jadi absensi ini akan mulai berlaku pada saat kita klik tombol tanyakan, kemudian berakhirnya itu sampai jam 11 lewat 35 menit. Oke, saya klik tombol tanyakan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa jadwal absensi yang pertama tadi, di mana itu dijadwalkannya mulai jam 12, ini masih belum aktif ya. Tapi jadwal yang barusan kita buat, karena tidak kita tentukan mulainya jam berapa, maka dia akan langsung aktif. Nah, untuk membuktikannya kita coba lihat pada akun siswa. Nah, ini adalah akun siswanya. Bisa kita lihat bahwa sudah ada tugas yang aktif. Nah, lalu bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan oleh siswa untuk melakukan absensi ini? Nah, caranya adalah cukup diklik pada tugasnya, absensi bla 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 ini. Kemudian tinggal klik pada pilihan hadir ya. Jadi kalau misalnya siswanya mengikuti KBM, tinggal klik hadir. Nah, kalau misalnya siswa yang bersangkutan tersebut berhalangan atau tidak mengikuti KBM dari awal, maka bisa memilih sakit atau izin tergantung dari kondisinya ya. Nah, misalnya di sini kita pilih saja hadir, lalu kita klik serahkan. Muncul konfirmasi seperti ini, kita klik serahkan. Nah, maka nanti kalau sudah muncul seperti ini, berarti status siswa ini sudah melakukan absensi. Karena di sini tingkat waktunya masih belum sampai ya. Jadi sekarang masih jam 11 lewat 32, sementara batas akhirnya jam 11 lewat 35. Nah, sekarang kita coba lihat lagi pada akun gurunya. Di sini kita klik absensi yang ini, kita klik. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa barusan sudah ada satu orang yang melakukan absensi. Jadi di sini angka yang sebelah kiri itu adalah siswa yang sudah melakukan absensi dan angka yang di sebelah kanan itu adalah siswa yang belum melakukan absensi. Karena di sini pada contoh di sini jumlah siswanya baru ada 2, maka di sini angkanya hanya ada 2 ya. Nah, jadi siswa yang satu sudah melakukan absensi, sementara siswa yang satu lagi belum melakukan absensi. Nah, nanti kita coba bagaimana atau apa jadinya kalau siswa yang kedua terlambat melakukan absensi. Kita tunggu sampai tingkat waktunya berakhir ya. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat 35, di mana ini adalah batas tenggat waktu untuk melakukan absensi. Sementara ini masih ada satu orang siswa lagi yang belum melakukan absensi. Sekarang akan saya coba untuk masuk ke akun siswa tersebut, kemudian kita lihat apa yang terjadi di dalam akun siswa itu. Apakah dia masih bisa melakukan absensi atau tidak. Nah, siswa yang kedua ini ceritanya dia menggunakan handphone ya. Nah, jadi ceritanya ini adalah handphone yang digunakan oleh siswa yang kedua ya. Jadi tadi kan siswa yang satu sudah ngabsen dan siswa yang kedua belum melakukan absen. Misalnya di siswa yang kedua dia membuka Classroom, kemudian masuk ke kelas 10 MIPA 1 TIK. Nah, di sini kita lihat ada jadwal absensi hari ini ya. Coba kalau kita buka apa hasilnya. Nah, di sini untuk status jawabannya masih tidak ada ya, karena tadi siswa ini belum melakukan absensi. Misalnya siswa ini melakukan absensi hadir, tapi di sini ada komentar, Pak, maaf, saya terlambat
mengisi absen. Nah, seperti itu, kirimkan. Itu baru mengirimkan komentar kelas ya. Back lagi di sudut kiri atas. Nah, lalu misalnya si siswa tersebut mengisi absensinya dengan status hadir ya. Kemudian klik serahkan, kemudian klik kirim. Nah, sekarang statusnya sudah dikirimkan. Coba kita cek lagi di akun gurunya ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada akun gurunya ada 2 orang yang sudah menyerahkan absensi, kemudian ini sudah kosong. Jadi, sekali lagi angka yang di sebelah kiri ini adalah siswa yang sudah melakukan absensi, dan yang di sebelah kanan ini adalah siswa yang belum melakukan absensi. Diberikan itu artinya kita memberikan tugas absensi untuk siswa, lalu diserahkan itu adalah siswa menyerahkan absensi kepada kita. Begitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat, tadi kan siswa yang ke-1 mengisi absensinya tepat waktu, kemudian siswa yang kedua mengisi absensinya dia terlambat. Maka untuk melihat hasilnya, tinggal kita klik lihat pertanyaan. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau yang di sini statusnya diserahkan, berarti siswa tersebut mengisi absensinya tepat waktu. Kemudian kalau misalnya statusnya ada tambahan selesai kemudian terlambat, maka dia berarti mengisi absensinya terlambat. Nah, kemudian nantinya di sini kita akan bisa melihat dari sekian orang siswa itu yang hadir berapa orang, yang sakit berapa orang, yang izin berapa orang. Nah, kemudian langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah kita checklist semua siswa, dari sini, kemudian kita klik kembalikan. Nah, tombol kembalikan ini artinya atau fungsinya adalah untuk memberitahukan kepada siswa bahwa absensi mereka telah diverifikasi oleh kita sebagai gurunya. Misalnya di sini kita ketikkan saja terima kasih, absensinya sudah masuk. Lalu klik kembalikan. Nah, maka nanti akan muncul angka baru di sebelah kanan. Ini angkanya 2, statusnya dikembalikan. Jadi ini identik dengan kalau misalnya siswa itu mengerjakan tugas dari kita, kemudian kita sudah memeriksa tugas tersebut, lalu mengembalikan ke siswa dengan diberikan nilai. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya ya. Nah, sekarang kita coba lihat pada akun siswa. Nah, maka nanti pada akun siswa ini statusnya sudah dikembalikan. Jadi artinya ini absensinya sudah diterima dan sudah dinyatakan valid atau sudah diverifikasi. Nah, kita coba cek pada akun siswa yang kedua ya. Nah, kita lihat di sini bahwa statusnya terlambat diselesaikan. Tapi walaupun terlambat, ini tetap dinyatakan sudah diperiksa atau sudah divalidasi oleh gurunya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.